Sobat Negeriku, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan Sobat Negeriku, seperti yang dilihat saat ini, kita tidak berada di studio, melainkan di sebuah tempat yang cantik banget, yaitu klinik kecantikan Marvi di bawah Kimia Farma, untuk bertemu tamu spesial kita yang juga cantik banget hari ini dengan baju bunga-bunganya. Ada Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis Kimia Farma, Ibu Jasmine Karsono. Halo Bu Jasmine, apa kabar? Terima kasih. Ibu cantik banget nih, kayak bunga-bunga nih, warnanya cocok banget nih. Aku salah kostum kayaknya Ibu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang klinik ini, kita pengen dong dengar cerita Ibu. Dari aku udah membaca, Ibu ini ternyata sudah berpengalaman sekitar 21 tahun di bidang farmasi dan kecantikan ya Bu. Boleh diceritakan pengalaman Ibu? Jadi memang 21 tahun, jadi 22 tahun yang lalu saya bergabung dengan perusahaan multinasional di Jakarta pada waktu itu, dan saya memegang, sebenarnya nggak memegang beauty pada saat itu, saya memegang produk-produk OTC, jadi obat yang OTC, yang over the counter. Lalu saya dari situ saya dipindah ke Singapura karena headquarternya pindah ke Singapura. Saya sempat memegang beberapa beauty brand yang cukup terkenal pada saat itu, dan lalu setelah saya di situ saya dipindah ke Jenewa, dan saya 8 tahun terakhir dari karir saya di perusahaan itu saya ada di Jenewa. Nah, setelah Ibu di Jenewa, terus kan juga pengalaman karir Ibu kan luar biasa di beberapa negara itu. Kenapa Ibu akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia? Apa yang memotivasi Ibu? Jadi saya merasa saya ingin mengabdi. Jadi saya 21 tahun memang hidup di luar negeri. Saya bekerja di perusahaan Amerika. Saya mau mengabdikan atau meng-apply ilmu yang saya dapat dari perusahaan tersebut ke Indonesia. Tapi saya juga ada background akademis yang saya rasa juga bisa membantu Indonesia. Dan saya bilang, saya kalau pulang saya nggak mau bekerja gitu aja, saya maunya saya bisa mengabdi dan bisa mengaplikasikan apa yang saya punya untuk negara. Nah Ibu, tadi kan kita udah ngebahas soal perjalanan karir Ibu, gimana dengan pendidikan Ibu? Katanya kan Ibu sempat sudah kuliah di luar negeri, apa aja sih yang Ibu pelajari? Jurusan-jurusannya gitu Bu? Iya, jadi pada waktu itu saya lulus SMA, saya kuliah di Amerika, saya ambil S1-nya di Human Biology, waktu itu di Salt Lake City di Utah, University of Utah. Lalu saya meneruskan S2 di San Francisco, di San Francisco State University, itu saya ambil Cellular dan Molecular Biology. Nah pada saat itu sebenarnya saya nggak mau teruskan lagi gitu ya, maksudnya saya pikir udah deh master aja terus pulang. Kebetulan tuh saya dapat beasiswa, saya ambil S3. S3 saya biokimia, biochemistry, imunologi, tapi juga itu lebih banyak ke molecular biology-nya. Jurusannya susah-susah ya Bu. Abis kimia, biologi, biologi, kimia gitu. Itu jadinya bisa diterapkan di semua bidang, dan saya merasa major life sciences itu berguna apalagi di era sekarang ya, di mana ada pandemi, ada segala macam, kita membicarakan vaksin. Jadinya alhamdulillah ilmu saya berguna. Kalau yang tadi soal yang kimia tadi apa Bu namanya? Biokimia. Ya itu yang diterapkan apa Bu untuk kimia farma terutama apa kira-kira? Nah itu sih banyak sebenarnya. Kalau biokimia itu kalau saya bilang itu bisa kemana-mana ya. Jadi bisa ke area manufaktur, bisa ke area vaksin, bisa ke area pembuatan obat, bisa ke bahan baku juga bisa. Jadi sebenarnya ilmu itu cukup broad gitu. Tetapi kan seperti kita belajar apapun pasti ada spesialisasi. Jadi saya pada waktu itu spesialisasinya lebih ke imunologi yang sekarang alhamdulillah kepake banget, dan ke teknik-tekniknya molekuler biologi. Dan itu sejak tahun berapa akhirnya Ibu bergabung di Kimia Farma? Dari Agustus 2021. Iya, Agustus 2021. Berarti belum terlalu lama sebenarnya Bu ya. Nah, akhirnya setelah Ibu pindah ke Kimia Farma, tugas-tugas Ibu seperti apa aja sampai dengan saat ini? Jadi saya ditunjuk sebagai Direktur Portfolio dan Pengembangan Bisnis, di mana seluruh portfolio Kimia Farma Group under saya, lalu R&D juga berarti under saya, dan pengembangan bisnis juga under saya. Jadi seperti yang Mbak lihat sehari ini gitu ya, ini juga di bawah direktorat saya. Nah selama ini kan kebanyakan publik tuh taunya Kimia Farma itu kan apotik ya Bu. Bahkan saya dari kecil juga taunya ini apotik. Terus apa motivasi sehingga dibuat klinik kecantikan? Karena memang kesadaran untuk kesehatan kulit sebenarnya untuk masyarakat Indonesia tuh nggak gitu besar gitu ya. Apalagi kita tinggal di negara tropis, cuacanya panas, banyak terpapar sinar matahari. Ditambah lagi kan 2 tahun terakhir ini kan pandemi, orang banyak kerja dari rumah.
mereka banyak terpapar dengan screen komputer Iya. dan mungkin juga tidak terlalu merawat kulitnya karena saya kan di rumah nggak ngapa-ngapain ya Bu ya. Nggak pakai moisturizer, Iya. nggak pakai sunscreen, nggak pakai sunblock dan lain-lain. Sesudah pandemi, sudah keluar PPKM, orang mulai keluar rumah, lupa kulit yang dari rumah itu dibawa keluar. Sudah beda. Sudah beda lagi gitu Iya. kan. Jadi kami merasa pentingnya edukasi tentang kesehatan kulit untuk masyarakat Indonesia. Oke, kalau menurut Ibu sendiri cantik itu apa Bu? Cantik itu harus selalu dari dalam ya. Iya. Cantik itu dari dalam. Semua yang dari dalam tuh pasti nanti keluarnya juga cantik. Iya. Tapi juga kalau misalnya kesehatan kulit kita nggak dijaga, itu juga jadi nggak cantik. Kulit terlihat kusam, Iya. banyak noda-noda hitam, banyak kerut-kerut, dan itu juga bisa mempercepat penuaan kulit. Oh, oke, semua ada padaku. Habis ini langsung perawatan kecantikan. Nah, harus perawatan di sini Oh dong, iya. Mbak. Nah, kalau selama ini kan udah banyak klinik-klinik kecantikan kan Bu. Bedanya klinik Marvi ini dengan klinik kecantikan lain menurut Ibu keunggulannya apa aja? Pertama, ini adalah klinik kecantikan milik Kimia Farma. Semua orang tahu Kimia Farma itu kan perusahaan obat. Iya. Perusahaan obat yang terbesar di Indonesia. Iya. Kita yang bikin generik, branded generik semua kita. Iya. Jadi kan kita memang tahu quality itu sangat penting dalam apapun yang kita kerjakan. Termasuk kalau kita mengerjakan sesuatu untuk kecantikan atau untuk kesehatan kulit. Kedua, ini adalah klinik kecantikan BUMN yang pertama. Oke. Jadi dengan begitu kita juga memikirkan bagaimana caranya kita bisa memberikan pelayanan dan produk yang aman, yang juga yang terpercaya, tetapi dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Oke. Jadi pada saat ini kita sedang dalam proses peralihan nama dari MVC Marks Venus Clinic ke Marvi yang mudah-mudahan sesudah Lebaran nanti semuanya by bulan Juni semuanya nanti sudah ada grand openingnya. Gitu. Jadi nanti datang lagi ya Mbak. Oke, siap. Nah, ini kan waktu itu warnanya biru ya Bu. Iya. Sekarang berganti warna yang identiknya warna apa? Jadi lebih identik ke warna-warna yang lebih hangat gitu ya, peach, pink gitu ya. Jadi Cewek kita banget. Iya, cewek banget. Jadi kita mau membawa rasa nyaman itu ke konsumen kita. Ibu cantik banget nih kayak bunga-bunga nih, warnanya cocok banget nih. Aku salah kostum kayaknya Ibu ya. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting Ibu sehat-sehat selalu sampai dengan hari ini. Katanya sempat beberapa waktu klinik ini emang lagi ditutup ya Bu karena pandemi. Iya, waktu itu lagi tutup karena pandemi dan juga waktu itu kita sempat ada renovasi juga. Oh, oke. Ya memang, tapi ya sekarang udah buka lagi. Iya, kita sekarang udah buka lagi. Nah, berarti kalau boleh dibilang soal harga ini lebih terjangkau dibanding klinik-klinik lainnya ya Bu ya? Iya, insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Nah, bisa Ibu jelaskan sedikit mungkin treatment-treatment apa sih yang diberikan dari klinik Marvi ini untuk masyarakat contohnya? Klinik treatment unggulan kita ada yang namanya facial oxy snow. Itu adalah treatment facial dengan 13 step yang dia bisa mengelupas kulit yang mati, bisa bantu mencerahkan kulit, melembabkan kulit. Jadi juga dengan demikian dia memperlambat proses penuaan. Sebenarnya itu kalau saya bilang itu yang cukup basic gitu ya kalau kita mau start dengan perawatan wajah. Oke. Selain di sini kliniknya sudah buka cabang di mana aja Bu? Sekarang kita ada 3, satu di Jakarta yang sekarang Mbak ada di sini, satu ada di Bandung dan satu di Bogor. Rencananya seluruh Indonesia atau bagaimana? Pasti kita akan expand, pasti di Pulau Jawa dan kita akan expand keluar Jawa. Tapi kan ini sekarang kita pilot dulu ya Mbak ya dengan 3 ini. Nah, ini kan kembali lagi tadi saya bilang kalau persaingan klinik kecantikan kan banyak. Gimana caranya klinik Marvi dan juga Kimia Farma itu melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu kalau Kimia Farma bukan cuma ada apotek loh, ada klinik kecantikannya juga gitu. Ya, pertama sih pasti kita akan mengadakan banyak kan promosi, kita juga akan mengadakan nanti launching daripada klinik ini. Kita juga mau masyarakat juga merasa kalau dia datang klinik tuh aman dan nyaman gitu ya. Dan mungkin saya rasa dengan membawa nama Kimia Farma, karena Kimia Farma sudah terkenal dengan produk obatnya, masyarakat juga akan merasa aman karena ini kan bagian dari perusahaan kami. Selain tadi berupa treatment untuk perawatan kecantikan, ada juga kayak produknya gitu nggak Bu? Produk-produk kita ada, jadi yang untuk menunjang kesehatan kulit, ada satu produk andalan kita namanya Glowmore, jadi lebih bercahaya ya, Oh, jadi wow, bisa shiny
ini shining glowing gitu ya Bu ya. ya. Tapi ada juga yang untuk yang sudah 35 tahun ke atas, ada prime youth, itu juga apa namanya untuk menunjang memperlambat penuaan kulit ya, untuk anti aging. Kita juga ada yang untuk acne, jadi untuk bermasalah dengan jerawat. Dan kita juga ada yang simply untuk moisturizing, kita juga ada. Oh ya, ngomong-ngomong soal imun, jadi kalau menurut Ibu cara menjaga imun, apalagi selain yang kita udah sering lihat di media selama ini, cara menjaga imun, kalau tips dari Ibu menjaga imun apa aja tuh Bu? Satu adalah kita harus sehat makannya, harus sehat. Kita harus tidak terekspos dengan, tidak mengeksposkan diri dengan yang tidak perlu. Jadi misalnya apakah kita kebanyakan di luar, kena polusi, even merokok gitu ya, itu kan juga tidak membantu untuk menaikkan imunitas. Kedua adalah makan. Makan itu kan sangat penting ya, kita makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Dan juga ditambah dengan suplemen gitu, suplemen vitamin, mineral dan yang lain-lain itu membantu untuk menaikkan imun sistem kita. Tetapi minum suplemen tidak cukup kalau kita makannya tidak bagus gitu ya. Jadi harus seimbang ya. Nah Bu, ini kan menjelang puasa, tentu ada tips-tips juga dari Ibu dalam merawat kecantikan dan merawat kulit. Kalau dari Ibu apa aja tipsnya untuk kaum wanita Indonesia? Pertama kan harus minum air yang cukup. Kalau kita puasa pasti kita minum airnya cuma di pas sahur sama pas buka puasa ya. Betul. Nah saya kalau sahur biasanya minum airnya sebanyak-banyaknya tuh, karena saya nggak mau dehidrasi. Kedua kan kita pasti lebih banyak di ruangan ber-AC ya, karena kan kita panas, kita nggak mau keringetan, kita nggak mau haus. Tapi kita juga lupa kalau kita lagi puasa kan. Nah itu kita aja bisa haus, kulit kita pun bisa haus. Jadi kulit kita pun bisa kering. Jadi sangat penting untuk merawat kulit yang ekstra pada bulan Ramadan, karena kita kan kekurangan air ibaratnya di dalam badan kita. Makanya kayak produk-produk ini nih Mbak Natali nih. Apa itu Bu? Jadi ini Moistensive ini satu line kita yang dari Marvi, di mana ini untuk menghydrate kulit kita. Jadi ada produk day-nya, terus ada produk night-nya, ada serumnya, ada tonernya, dan ada yang buat cuci muka gitu ya. Dan yang seperti saya bilang tadi, cuci muka 2 kali sehari. Pakai krim day and night gitu ya. Berarti ini daily krimnya, jadi habis cuci muka daily krim dulu atau toner dulu Bu? Nah, kalau ini biasanya kita toner dulu sesudah cuci muka, kita pakai toner, lalu kita pakai serum dan pakai day. Yang kalau siang pakai day, terus pakai sunscreen gitu ya. Emang kayaknya stepnya banyak, tapi kalau memang kita sudah terbiasa itu udah flowing aja gitu apa yang kita kerjakan. Dan kita ingat aja kalau kita nggak merawat kulit kita kusam, kita kelihatan lebih tua, ntar lihat orang lain, kok cakep banget sih, kok kulitnya bagus banget. Nah, kita nggak mesti insecure ya Bu ya, jadi merawat itu. Nah, dan jangan lupa kalaupun di dalam rumah, di dalam ruangan tetap pakai sunscreen, karena dengan paparan sinar matahari dari secara tidak langsung pun itu bisa membuat kulit kita jadi kering, kulit kita banyak noda-noda hitam gitu yang kita nggak sadar, tapi lambat laun akan ada gitu ya. Dan kalau malam selalu pakai night cream, karena itu penting untuk menjaga kelembapan kulit. Berarti tata caranya tetap sama ya, kalau night cream nanti facial foam, kemudian toner, serum, terus pakai krimnya. Dan walaupun work from home harus tetap memakai semua ini ya. Kalau work from home, kalau saya biasanya kalau work from home saya cuci muka pagi gitu ya, saya pakai toner, terus saya pakai krimnya, mungkin saya skip serumnya karena saya merasa terlalu berat atau gimana, tapi tetap pakai sunscreen. Itu wajib pakai sunscreen. Kalau selama ini yang paling sering pengunjung yang datang itu biasanya rentang usianya seperti kita ada yang paling muda remaja pun ada, yang tua yang 60 ke atas pun ada. Jadi sebenarnya cukup broad gitu ya. Ini kita consumer base-nya, consumer segmennya. Oke Bu, kemudian untuk ini kan masih lumayan tahun baru ya 2022, apa target dari klinik Marvi ini untuk kedepannya? Target pertama sebenarnya kita mau mengedukasi masyarakat sih tentang kesehatan kulit, itu nomor 1. Kedua pastinya kita ingin lebih mensosialisasikan klinik kita ini kalau ini adalah klinik BUMN. Yang pertama adalah milik Kimia Farma, yang jadi masyarakat tahu dan percaya gitu dengan klinik kita, supaya mereka bisa mau lebih datang untuk menjaga kesehatan kulitnya. Nah sebelum kita lanjut lagi, aku pengen tahu dong, Ibu biasanya
perawatan kecantikan apa aja Bu? Untuk merawat kecantikan pribadi Ibu apa aja biasanya? Selain skincare apalagi gitu Bu? Saya pasti datang ke sini, paling nggak kalau saya usahakan sebulan sekali saya ke sini, saya pasti akan facial karena karena saya kan schedule-nya lumayan padat. Saya banyak traveling, banyak juga terpapar dengan segala macam ya Mbak ya. Jadi facial tuh udah pasti. Lalu saya senang pakai radio frekuensi karena saya merasa itu bisa buat membantu mengencangkan kulit, apalagi saya tahun ini 53 tahun. Jadi kan nggak kelihatan 53. Jadi penting. Iya. Penting. Tapi juga perawatan wajah di rumah. Jadi kalau misalnya kita malam jangan pernah lupa cuci muka. Makeup tuh harus selalu dihapus, dibersihkan. Sampai maskara harus bersih. Lalu pakai pelembab dan kalau di rumah kalaupun siang walaupun kita di rumah tetap pakai sunscreen. Nah Bu, untuk klinik ini ada berapa dokter kulit ya? Berarti dokter kulit, dokter kecantikan yang menangani untuk semua treatment. Jadi kami ada satu dermatologis yang memang bertugas untuk menjaga quality dan efficacy daripada semua perawatan dan semua produk kita. Lalu ada pakar-pakar kecantikan yang ada dokter dan juga ada perawat yang untuk menangani semua di klinik ini. Ada nggak Bu, mungkin dari pejabat atau artis yang pernah datang ke sini untuk perawatan kecantikan khusus gitu? Pastinya ada, cuma ada ya. Kasih tahu dong, iya, ntar rahasianya kebongkar ya artis-artisnya ya. Nah, kalau dari yang kalangan remaja Bu, yang paling sering mereka datang tuh untuk perawatan apa Bu? Biasanya sih kalau remaja itu untuk acne ya, pasti mereka untuk acne dan mereka kan breakout gitu ya wajahnya berminyak dan lain-lain dan biasanya kan ya kita semua pernah remaja kan pasti merasa nggak pede gitu ya dengan itu, jadi itu lebih untuk itu sih. Bu. Nah Ibu, kalau yang sunscreen dari Kimia Farma ada produknya sendiri yang dari Marvi? Ada produk sunscreen kita ini SPF 30. Ini bisa membantu untuk proteksi kulit kita dari UVA, UVB dan juga dari blue light. Jadi kalau blue light itu misalnya kita dari laptop, kita banyak zoom. Itu ngaruh juga ya ke kulit? Itu ngaruh juga ke kulit gitu. Jadi dengan SPF 30 ini sebenarnya cukup. Tapi kalau kita banyak di luar rumah ya mungkin mesti ditambah lagi ya. Tapi produk kita ini cukup kalau misalnya kita di rumah atau kita ke kantor gitu yang nggak terlalu terpapar banget ya Bu. Terpapar banget kecuali kalau liburannya. Kecuali kalau olahraga masih bisa Bu pakai itu. Ini coba deh. Bu. Coba deh Mbak Natali mesti coba nih produk kita. Apa aku jadi putih tua Bu abis ini? Putih tua. Benar. Terus udah gitu ini kan yang tadi wanginya enak Bu. Iya. Terus ini kan ini tadi day creamnya, coba deh. Ini jadi kalau ini dipakai di wajah. Di wajah itu cukup light, jadi boleh di sekarang Bu. Enggak di wajah. Di tangan. Ntar make upnya hancur Bu. Maaf ya Bu. Dia teksturnya sangat lembut. Dan nggak terlalu creamy gitu ya. Nggak creamy. Creamy. Dia ringan. Iya Bu. Ringan bener Bu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang nih, milenial kayak Mbak Natali. Asik. Itu kan maunya kan soalnya semua, aduh nggak mau yang berat, nggak mau produknya terlalu cakey, nggak mau terlalu tebal di kulit. Nah ini dia sangat ringan, tapi juga dia protect kulit kita dan bisa hydrate kulit kita. Kalau untuk sunscreennya itu bisa hanya untuk muka aja tuh bisa tangan Bu, sampai di tangan? Bisa sih kalau mau di tangan, cuma ini di habis nanti ya Bu ya. Habis. Kalau seluruh badan ya beli lagi bagus. Jadi Mbak Natali kalau misalnya mau treatment di sini kita ada beberapa jenis ruangan. Pertama ini ada ruangan yang single. Jadi kalau misalnya kita sendiri di sini gitu ya, kita bisa di sini berarti ya. Bisa treatment di sini. Nah, lalu ada yang couple. Ini misalnya kita dengan sahabat kita mau berdua, mau sambil ngerumpi-ngerumpi, atau misalnya kita dengan pasangan kita mau satu ruangan juga bisa. Dan nanti yang di sebelah sana kita juga ada yang khusus laki-laki gitu. Jadi kalau laki-laki dia tidak sama areanya dengan perempuan, jadi mungkin bisa lebih comfortable. Jadi Mbak Natali, pertama kalau misalnya ada pasien yang baru datang kan pasti akan datang ke dermatologis kita dan akan dianalisa kulitnya. Step pertama adalah memakai alat ini. Alat ini skin check untuk melihat kulitnya jenisnya seperti apa, apakah ada flek-flek atau berapa dalam flek-fleknya. Dan kita juga bisa mengukur usia kulit kita yang mungkin berbeda dengan usia kita seharusnya. Dan jadi alatnya yang pertama adalah ini. Ditaruh wajahnya gitu Bu. Jadi Bu? wajah kita akan ditaruh di sini dan nanti akan ada kamera di situ dan nanti akan dipotret dan dengan komputer akan dianalisa dan membantu dermatologis kita untuk menentukan treatment apa yang tepat untuk kulit kita. Jadi kayak foto skin gitu ya? Betul, betul. Nah dari situ ini saya bisa memberikan beberapa
tour untuk beberapa layanan yang kita ada. Jadi yang pertama ini adalah body cocoon. Jadi body cocoon ini fungsinya adalah untuk membantu metabolisme kita. Misalnya kita ada insomnia, susah tidur, efeknya bisa terlihat malamnya setelah treatment ini gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam, kira-kira 30-45 menit gitu. Terus keluar dari situ malamnya kita bisa lihat untuk membantu metabolisme kita. Itu harus treatmentnya berapa kali Bu untuk ideally sih treatmentnya secara rutin ya, misalnya tiap 2 minggu atau tiap 3 minggu gitu ya kita treatment ini. Tapi sekali saja biasanya orang sudah bisa melihat hasilnya. Gitu. Gitu. Gimana lagi Bu ruangannya? Terus ada ruangan lagi, ini tindakan untuk advanced fluorescence technology. Jadi di sini ini untuk bisa untuk hair removal, bisa juga untuk skin brightening, dan juga bisa untuk skin tightening. Jadi bisa di sini juga. Hair removal menghilangkan bulu-bulu. Menghilangkan bulu-bulu. Jadi kalau misalnya berlebihan, bisa sikat di sini. Dan kalau misalnya kita nggak mau cukur gitu kan. Iya benar Bu. Nah yang berikut ada di sini. Ini yang banyak di klinik-klinik kecantikan adalah untuk laser ya. Jadi ini untuk laser, di sini bisa membantu menghilangkan melasma atau flek-flek noda-noda hitam di wajah. Kan kadang kita walaupun wajahnya putih, tapi kadang ada kecil-kecil gitu, hitam-hitam banyak. Nah, itu bisa membantu flek-flek, menghilangkan flek-flek itu di sini. Nah kalau yang ini treatmentnya harus berapa kali Bu biar fleknya hilang atau tergantung kulit? Tergantung kulitnya dan tergantung pasiennya seperti apa. Itu nanti dokternya yang bisa membantu menjelaskan. Nah yang terakhir adalah di sini adalah radiofrequency. Di mana ini bisa membantu mengencangkan kulit, jadi menghilangkan kerut-kerut di wajah, misalnya untuk membantu mengencangkan supaya kulitnya menjadi wajahnya menjadi lebih kencang begitu. Tapi bisa juga untuk seluruh badan. Misalnya ada problem area, misalnya kita di paha atau di perut, bisa pakai radiofrequency ini. Nah itu tadi semua tips dari Ibu. Pesan lagi boleh nggak Bu untuk menjaga kesehatan kulit untuk wanita Indonesia dengan memakai? Ya, jadi untuk menjaga kesehatan kulit kita boleh dibilang nggak boleh males ya, harus ada step-stepnya. Paling tidak kita mencuci muka, kita pakai toner dan kita pakai moisturizer. Minimum itu 3 aja. Dan kalau kita dalam rumah dan di luar rumah pakai sunscreen. Sebelumnya mungkin pesan Ibu untuk wanita Indonesia dalam memelihara kecantikannya dan merawat kecantikannya, selain tadi kan yang cuci muka, apalagi Bu mungkin dari cara pola makan, pola hidup seperti apa Bu pesan-pesan Ibu? Jadi sebenarnya lifestyle itu sangat berpengaruh ya dengan kesehatan kulit gitu. Jadi kita misalnya tidak hanya cara pola makan kita ya, lebih banyak makan sayur, jangan lupa minum air putih gitu yang banyak. Sering lupa sih orang minum air putih itu. Apalagi kalau adem begini kan lupa minum air putih. Tetapi juga merokok, terpapar polusi gitu ya, terkena paparan sinar matahari, apalagi kalau kita liburan gitu kan santen-santen gitu, hati-hati deh gitu. Pokoknya jangan lupa pakai sunblock. Baik, terima kasih Bu Jasmine sudah berbagi cerita dan juga tips untuk merawat kecantikan dengan Sobat Negeriku di jpnn.com. Semoga kliniknya makin banyak pengunjung dan makin dikenal luas oleh masyarakat dan memberi kontribusi untuk perawatan kecantikan wanita Indonesia. Dan tetap sehat juga ya Bu ya, jaga imunnya. Sehat selalu. Sobat Negeriku, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dan nantikan podcast jpnn.com pekan depan bersama saya Natalia Lorenz. See ya.